Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gio dan Gift dimanapun berada. Yang pastinya semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah, malam ini saya bisa berjumpa lagi dengan dukun. Dan mohon maaf tadi malam saya tidak ikut terlibat. Sebenarnya saya dari rumah itu bareng sama Gus Idris sama Ustadz Farhan ya. Tapi berhubung saya dalam keadaan sakit ya. Sakit mungkin karena kecapean, kelelahan. Tapi setelah mempersiapkan acara milad beliau sama Gus Idris, akhirnya saya semalam tidak bisa ikut lanjut di perjalanan bersama Gus Idris. Saya berpisah dengan beliau itu karena saya mencari obat, diantar juga Ustadz Farhan. Jadi kejadian apa yang terjadi di situ saya kurang tahu. Andai kata semalam itu tahu kalau Gus Idrus itu dalam keadaan bahaya, bahkan tanpa saya duga, dan kita pasti semua tidak akan menduga kalau orang itu bawa parit, bawa senjata tajam. Kalau tahu kayak gitu, tapi alhamdulillah senjata tajam itu udah kami pegang sama Gus Idris diambil. Kalau enggak kita bisa lapor ke ke kepolisian ya, karena itu bahaya sekali secara hukum. Siapapun orangnya ya, kalau tahu itu mau pakai senjata tajam kayak gitu, kita sih sebenarnya nggak ada nggak ada kepikiran dukun pakai senjata tajam. Kalau memang dukun itu sakti, pastinya nggak sampai kayak gitu menyelakai. Alhamdulillah Allah masih melindungi beliau, Allah masih melindungi Gus Idris. Cuman muntah-muntah, cuman ke puskesmas. Tadi sebenarnya kita itu ngedrop, Gus Idris ngedrop, saya ngedrop ya. Bahkan tadi subuh itu kita rencananya tidak akan membuka pengobatan di pondok, berhubung abaya tidak ada. Nah subuh Gus Idris masih bisa mengimami, alhamdulillah, tapi saya udah nggak bisa bangun karena memang saya kecapean. Kalau saya sih faktor kecapean ya, bukan diracun, bukan apa, hanya faktor kecapean saja. Saya juga tidak bisa terlibat dalam syuting live semalam. Saya cuman ikut waktu perjalanan dari pondok. Saya Ustadz Farhan cuman ikut. Nah, andai kata tahu Umi situasinya seperti itu ya, Umi lebih memilih mendampingi beliau. Sebenarnya udah diajak, ayo dampingi aku gitu kan, kemana-mana itu. Semenjak saya ikut terlibat di sini, Gus itu selalu minta didampingi, walaupun keadaan saya sakit atau bagaimana, dampingi saya gitu kan. Beliau itu selalu bilang, saya tuh lebih kuat lagi kalau didampingi kamu gitu kan. Nah berhubung karena saya bener-bener ngedrop, bener-bener saya tidur aja di mobil itu, cuma tidur aja. Terus malamnya sehabis milad itu saya juga lembur rapat dengan para santri itu sampai subuh. Disitulah ngedropnya, udah nggak bisa bangun saya. Akhirnya saya berpisah mencari obat ya. Andai kata tahu kejadian seperti itu, pasti saya nggak peduli dengan situasi keadaan saya. Saya mengajak Ustadz Farhan untuk mengantarkan saya karena saya bagi tugas. Sampai-sampai saya itu tidak live, sampai-sampai saya itu tidak gerbek dukun ya. Secara logikanya saja, kalau memang kita itu mau mau membuat skenario, mana mungkin lah kita habis sibuk memikirkan acara majelis di pondok wirawiru, malamnya gerbek dukun, habis gitu keluar gitu habis maghrib. Kayaknya kita habis maghrib keluar ya, pertemuan dengan dukun. Secara logikanya saja, kalau kita memang ya, bukan masalah orang itu cerdas atau enggak cerdas, logikanya aja dalam waktu sekejap, kalau memang itu mau dibuat ini film atau apa, dengan spontan kita dapat orang, dengan spontan kita itu nyewa hotel. Kalau saya ya mau beli parit, mau beli pedang yang harganya tentu tidak murah, mau nyewa hotel yang paling murah, hotel itu paling berapa, di atas 500 atau 500. Daripada buat kayak gitu, mending tak buat pesantren atau buat makannya anak-anak. Kalau saya itu ya logikanya seperti itu. Tapi ya kembali lagi lah,
namanya sekarang itu teman-teman juga udah pada cerdas-cerdas, terserah lah. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi saya tidak menuntut semua orang itu mencintai kita, dan saya juga tidak berharap semua orang itu membenci kita. Hukum alam, hukum apalagi dunia maya yang saat ini udah sangat canggih, pastilah ada orang yang suka sama kita, ada orang yang suka tidak suka sama kita. Tapi kalau prinsip saya begini, yang penting kita tetap maju aja. Tujuan kita apa? Tujuan kita dakwah, tujuan kita memberantas kemungkaran, tujuan kita memberantas kemunafikan. Ya kita lanjut aja, kita nggak usah tolak-toleh ke sana kemari, udah lurus aja apa tujuan kita. Ya, yang penting kalau orang mau bilang A, kiranya nggak membangun buat kita, ya nggak usah di apa ya, nggak usah dipikir, terlalu memikirkan gitu. Logikanya saja, kita sibuk 1 minggu ngurusi majelis, bahkan sampai sakit-sakit, bahkan sampai kayak gini. Nah tadi pagi kita habis kayak gitu, habis maghrib kita berangkat. Nah tiba-tiba ketemuan dengan dukun dari mana gitu. Kalau kita secara mau spontan, itu dukun cari di mana gitu. Logikanya nyewa hotel uang dari mana? Kita buat makannya anak-anak aja pas-pasan, buat pembangunan aja sampai ngutang-ngutang. Habis gitu beli senjata kayak gitu. Untuk apa buang-buang duit kayak gitu? Mending buat makannya anak-anak di pesantren, buat pembangunan. Kalau saya sih mikirnya secara cerdas seperti itu ya, tapi itu lagi kembali kepada manusianya itu sendiri. Kita tidak menuntut semua orang mencintai kita, dan kita juga tidak menuntut semua orang membenci kita. Hukum alam, kita mau lakukan kebaikan seperti apapun, pasti ada gandengannya orang yang tidak suka sama kita. Kita mau berbuat buruk seperti apapun, pasti ada mendukung orang yang mencintai kita. Itu hukum alam. Yang penting bagi saya, maju terus, apapun resikonya, tantangannya, ujiannya, maju. Tujuan kita untuk dakwah, tujuan kita untuk memberantas kemungkaran, tetap jalan memberantas kemungkaran, tidak usah tolak-toleh. Yang kiranya tidak ada membangun kita, ya udah kita tinggalan aja. Dan alhamdulillah Umi saat ini, walaupun ini masih berat di sini ya, masih berat di sini, masih berat sekali. Alhamdulillah tadi Umi juga ikut andil dalam ya masalah di pondok, karena beliau Gus Idris juga dalam keadaan kurang fit setelah dapat racun semalam ya. Beliau sebenarnya ngomong subuh tadi, kita hentikan aja pengobatan hari ini, kita liburkan, berhubung Abaya juga tidak di rumah. Tapi melihat pasien yang begitu banyak, mobil-mobil pagi-pagi udah parkir di situ nggak tega juga, mau nggak mau ya harus terjun, namanya kita udah dinanti oleh umat. Mau nggak mau kita harus, ya gimana ya, mau capek, mau letih, mau sakit, hidup dan raga kita sudah dinanti umat itu teman-teman. Dan alhamdulillah saya saat ini akan menjumpai dukun, ada dukun nih. Dukunnya ini ada hubungannya dengan bajang. Bajang itu apa gitu, banyak yang tanya biasanya kalau pengobatan itu, bajang itu apa. Bajang itu anak yang dibuang oleh ibunya, yang tidak dirawat. Misal 1 bulan 2 bulan dia hamil, itu masih berbentuk darah ya, 3 bulan masih berbentuk darah, ruhnya belum ditiupkan sama Allah, di situ keguguran, lalu tidak dirawat sama orang tuanya, dibuang ke sungai, dibuang ke tempat sampah, disitulah dirawat oleh jin, iblis, lalu dijadikan tumbal buat pesugihan, buat dukun santet itu, seperti itu. Nah saat ini kita temui dukunnya ya, langsung aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Bapak tinggalnya di sini? Iya. Saya mengganggu Bapak enggak? Oh enggak. Enggak ya. Saya boleh duduk Pak? Boleh. Boleh duduk teman-teman. Alhamdulillah disambut baik ya. Ini rumah Bapak ya? Iya. Boleh saya masuk Pak? Enggak boleh masuk. Kenapa?
Nggak boleh masuk, banyak Kalau perlu kodamnya. sama saya di luar aja. Oh gitu teman-teman. Kalau perlu sama bapak di luar saja, nggak boleh masuk. Tak boleh masuk. Sangat berpengaruh ya di dalam. Oh, Ini iya. mistis Ada tadi teman. jin nih. Oh ada jinnya. Iya. Kealing-alingan bapaknya ada jinnya. Auranya sangat kuat ya ini. Kalau mau itu mau mual ya, apalagi situasi badan saya kurang sehat, mual. Boleh saya masuk aja Tak ya Pak? boleh masuk. Kenapa? Tak Kalau boleh. saya paksa untuk masuk gimana? Saya penasaran untuk masuk ke sini. Ya. Saya perlu sama bapak, Tak boleh masuk ini. tetap motor nggak boleh. Tak boleh masuk. Gitu ya. Bapak udah lama tinggal di sini? Sudah. Udah lama ya, udah bertahun-tahun. Ini mata bapaknya ini cowok, banyak tirakat orangnya kayaknya. Bapak banyak tirakat ya? Iya. Bapak banyak semedi ya? Iya, malam. Malam banyak semedi ya? Iya. Untuk mengumpulkan kekuatan ya Pak ya? Oh iya. Iya betul. Di sini ngaco teman. Ini menyangkut bajang. Dah. Saya tak masuk aja kalau gitu, penasaran. Jangan. Allahu Akbar. Akbar, punya tenaga dalam. Saya Astagfirullah. Kenapa Pak? Segitunya nggak boleh masuk? Tak boleh masuk. Masya Allah. Kalau tak perlu sama saya di luar aja. Tapi saya penasaran ingin masuk. Tak boleh. Nggak boleh ya Pak? Tak boleh. Geblak kaprek. Belum ketemu wong wedok geblak-geblak. Ya. Oh. Udah, kalau memang Bapak tetap nggak boleh masuk, Tak boleh. Bapak harus saya hentikan. Ya, perbuatan Bapak itu adalah kemungkaran. Bapak kemungkaran harus dihentikan. Saya tahu di dalam situ banyak kodam. Saya bisa nerawang dari sini walaupun Bapak tidak memperbolehkan saya masuk. Kita nggak sebanyak kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan taghfir dunub wa tus'id wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahu Akbar. Kita bacakan sholawat mansub teman-teman ya. Ini jasa dari guru-guru kami. Geblak bis, penasaran. Gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka ini. Kodamnya banyak sekali. Coba kita serang di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kali ini dapuran akan Allah Akbar. Allah Akbar. Panas. Kodamnya banyak sekali, banyak bajang di sini. Bajang, dia mengumpulkan banyak bajang. Dah, kita cabut ilmunya. Udah, nanti kita pelan-pelan kita sadarkan ya, tapi barusan udah tak cabut, sebagian udah mulai ada reaksi. Kita tutup aja seperti itu ya. Udah lapar, saya lapar. Lapar. Kita habis ini mau mencari makan.
Sudah kita selesaikan ini dulu, kita langsung closing aja ya teman-teman, nggak banyak kata lagi lah. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, besok saya jawab ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin berobat langsung datang ke pondok. Saya sama Bu Idris ada di pondok. Kalau kami fit nggak fit. Kalau udah namanya ditunggu umat, diharapkan umat, dinanti umat, hidup mati jiwa kami, raga kami untuk umat. Udah, mau sakit mau nggak sakit ya. Apalagi setelah kejadian kemarin sangat rawan sekali. Mau nggak mau saya harus mendampingi beliau. Dan saat ini Ustadz Farhan tidak ikut ya, tidak ikut. Kita semua ngedrop. Saya, Gus Idris, Ustadz Farhan, semuanya ngedrop ya. Jadi karena memang itu tadi ya, gimana secara dohir kita mempersiapkan majelis kemarin itu apa ya, banyak serangan-serangan yang pasti agar acara itu tidak berlangsung. Dah, kita kasihan kalau lama-lama. Kita tutup aja, kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kami banyak kekurangan dan kekhilafan. Semoga semuanya bermanfaat untuk umat ya.